misalkan kita itu punya gaji, let's say UMR ya, UMR Jakarta aja. Anggaplah 5 juta ya Pak ya. Anggaplah 5 juta. 5 juta kalau kali 3%, itu 150.000. 150.000. Gimana caranya bisa buat beli rumah Pak? Kalau rumahnya 150 juta, dengan asumsi tidak ada inflasi, maka 100 tahun baru kelar. Makanya itu. Saya udah hitung tadi. Makanya itu, Pak. Sehingga ya banyak orang yang bingung juga gitu loh. Apakah harga rumahnya diturunkan, ada subsidi. Nah, sehingga kalau pakai Tapera nih, harga rumah diskon jadi 50% dari harga. Nah, itu lain cerita. Itu mungkin. Tapi itu pun masih 50 tahun loh. 50 tahun. Tapera ini kan masuk, kalau saya baca lagi, ini kan mengharuskan semua orang, termasuk yang sudah punya rumah, Pak. Betul. Itu juga kontroversinya di situ, Pak. Ya. Nah, sehingga kalau nggak diambil, itu harus baru bisa diambil umur 58 tahun, Pak. Atau sudah meninggal. Berarti kayak gitu. Berarti kayak beli asuransi jiwa dong, Pak. Nah. Pengelolanya siapa? Pengelolanya nanti tektok sama beberapa orang lagi ya kan. Seperti kasusnya Asabri, kasusnya Jiwasraya gitu kan. Nah, pengelolanya ini gimana gitu loh. Nah, dananya dana masyarakat sekian banyak yang dipaksa. Kemudian kalau nggak mau diberi sanksi, bahkan yang pemberi kerja lebih berat loh Pak. Bisa mencabut izin usaha loh Pak. Aduh. Nah, ini kan kacau gitu loh. Saran Pak Tony apa? Ya, harus diperjelas dulu Pak. Mekanismenya bagaimana? Intinya Bapak nggak setuju Tapera ini ya Pak ya? Menurut saya terlalu kecil Pak. Terlalu kecil ya? Jadi analisa Pak terlalu kecil dan harusnya itu tidak ada paksaan. Yang paling utama bagi saya yang menurut saya nggak fair itu harus dipaksa. Harus dipaksa. Nah, dipaksa dengan 3% dan tidak bisa diambil. Nah, itu kurang aneh. Bagi saya aturan yang nggak jelas. Nggak pas ya di situ ya. Iya, nggak jelas. Sahabat SV30, salam hebat luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini Level Up kembali kedatangan tamu favorit ya kalian, yaitu kalau bicara sama beliau pasti seputar dunia finance ataupun keuangan. Kali ini kita akan membahas soal kontroversi dari Tapera. Ya, yang lagi rame dan barusan di launching tanggal 20 Mei 2024. Baru 10 hari sudah menuai kontroversi begitu ribut dari jajaran elit papan atas sampai ke akar rumput. Nah, bagaimana kita bahas kontroversinya? Apakah Anda setuju atau tidak? Kita saksikan setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Pak Tony, welcome back. Ya. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi. Kita sambut sahabat SV30 dengan selalu salam hebat dan luar biasa. Pak Tony, sekarang pada kesempatan kali ini lagi heboh. Ketika video ini dibuat, ini udah ribut satu Indonesia. Betul. Saya tanya, siapapun ribut. Yes. Mau dari pengusaha, mau dari karyawan, apalagi freelance, pekerja lepas, apalagi supir Gojek. Yang mana mereka ini nggak punya penghasilan pasti, tapi potongannya pasti. Yes. Ini memusingkan ini ya. Betul. Tapi dan manfaatnya juga, gimana cara makainya juga masih belum paham ya. Nah, ini belum dia. Jelas juga gitu. Nah, jadi saya mau diskusi nih sama Pak Tony melalui podcast kali ini supaya para penonton kita level up. Gimana sih Pak menurut Bapak dengan Tapera ini? Ya, tetap yang namanya kebijakan itu selalu kita lihat ada sisi positifnya Pak ya. Ada sisi positif. Positifnya apa? Ya, orang itu kalau nggak dipaksa menabung Pak, biasanya ya uangnya habis. Oh pasti. Tidak pernah ditabung gitu kan. Jadi, sehingga dengan Tapera ini otomatis ada sisi positifnya yaitu tabungan. Ya. Untuk bisa punya perumahan gitu kan. Karena ya seperti yang sempat saya kupas itu ada survei katanya 61% Gen Z ini itu kemungkinan tidak bisa punya rumah Pak katanya. Kenapa? Karena ada 2 faktor. Faktor yang pertama, keinginan untuk punya rumah aja nggak ada Pak.
Iya, iya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang kepingin punya rumah, tapi ya income-nya kurang untuk bisa beli rumah. Nah, dalam hal ini otomatis ya harus mau itu ya cari yang namanya side hustle atau wealth creation tambahan di luar penghasilan utama. Ya otomatis harus mau extra effort kong, harus mau lebih bekerja lebih keras. Padahal jumlahnya 75 juta orang loh Pak, Gen Z. Iya, betul. Dan milenial 65 juta. Betul. Berarti ini udah hampir setengah penduduk Indonesia didominasi oleh milenial dan Gen Z ini loh Pak. Iya, dan 61% Pak terancam tidak punya rumah dengan berbagai macam alasan. Dengan 2 macam alasan terutama. Mungkin gara-gara itu kebijakan pemerintah bikin tapera kali ya. Dipaksa mungkin. ya. Karena diamatin kok kebutuhan aja nggak punya gitu. Makanya pemerintah mungkin memaksa dengan adanya tapera. Seperti itu. Cuman apakah efektif atau tidak? Nah, ini yang harus kita tinjau lebih jauh ya. Coba ayo. Menurut Pak Tony gimana? Kita tinjau dulu. Kalau tadi kan sisi positifnya. Ya. Mari kita lihat apa sih lebih banyak manfaatnya atau mudorotnya gitu loh. Mari Pak kita lihat. Nah, sisi positifnya sih kalau menurut saya itu. Ya. Nah, sisi negatifnya ini mekanismenya itu gimana? Karena misalkan kita itu punya gaji, let's say UMR ya, UMR Jakarta aja. Anggaplah 5 juta ya Pak ya. Anggaplah 5 juta. 5 juta kalau dikali 3%, itu 150.000. 150.000. Gimana caranya bisa buat beli rumah Pak? Kalau rumahnya 150 juta, dengan asumsi tidak ada inflasi, maka 100 tahun baru kelar. Makanya itu. Saya udah hitung tadi. Makanya itu Pak. Nah ini bagaimana caranya untuk mengatasi sehingga ya banyak orang yang bingung juga gitu loh. Apakah harga rumahnya diturunkan, ada subsidi. Nah, sehingga kalau pakai tapera nih, harga rumah diskon jadi 50% dari harga. Nah, itu lain cerita. Itu mungkin. Tapi itu pun masih 50 tahun loh. 50 tahun. Nah, kalau sekarang pengusahanya bukan pengusaha lah, let's say Gen Z yang saat ini usianya 25 tahun. 75 dia baru bisa nikmati loh Pak. Iya betul. Nah masalahnya jangan-jangan rumahnya udah ambruk berkali-kali. Nah pertanyaan satu Pak, saat saat dia masuk masa pensiun, apakah uang tersebut itu tidak tergerus sama inflasi Pak? Nah kalau tergerus sama inflasi Pak, itu tidak bisa buat beli rumah yang untuk dihinu Pak. Tetapi jadi rumah masa depan Pak. Maksudnya uang tersebut tidak bisa beli rumah, tapi belinya kuburan ukuran 1x2 meter ya. Nah itu mungkin cukup mungkin. Setuju. Dan lagian rumah itu kan juga harus ada renovasi ya. Iya betul. Dan rumah itu kan harus ada isinya Pak. Betul. Kan nggak mungkin cuma beli bangunan. Iya. Minim korden lah, kompor lah. Iya. Ya kan? Iya. Dan rumah itu kan bisa rusak Pak. Iya. Terutama kalau belinya pakai BTN, Pak. Betul. BTN itu kan singkatan bangunan tidak normal. Ya ini kan kadang-kadang konyol juga ini ya. Iya. Apakah dipertimbangkan gitu loh? Saya nggak ngerti ya. Jadi saya itu jujur, kalau banyak yang protes, 3% itu tambahan yang harus dipotong ya. Harus keluar kurang 3%. Menurut saya nabung 3% untuk perumahan itu kurang, Pak. Ya jelas. Kenapa ya? 150.000 gimana caranya gitu. Jelas. Nah, untuk orang yang punya income 10 juta aja 3% cuma 300.000. Ya. Harusnya kalau mau beli rumah saat ini ya antara 1 sampai 2 juta lah. Itu ukuran rumah tapak ya. Ya. Nah, itu baru bisa. Jadi kurang lebih harusnya investasi atau nabung untuk rumah itu bisa 20%-an dari income. Saya pernah membuat konten mungkin tahun lalu, Pak. Iya. Yaitu ada orang mulai mencicil rumah BTN dari tahun 97, Pak. Yes. 30 tahun cicilannya tetap. Iya. Bapak tahu 97, dia cicil uang itu, waktu itu uangnya 100.000, Pak. Oh. Ya masuk akal, Pak. Iya. Karena tahun 97, kalau let's say 100.000, dia 30 tahun. Berarti rumah itu kan harganya 90 juta dong, Mbak. Ya, kurang lebih. Iya kan? Sorry. 30 tahun, 1 bulan 100.000. Berarti 12 bulan. 1,2 juta selama setahun. Dikalikan 30. 36 juta. Ya. Tahun 97, 36 juta masih dapat rumah, Pak. Iya, betul. Nah, jadi rumahnya tetap dia nyicil. Ya. Sampai sekarang, 30 tahun kemudian pun,
nilai cicilannya tetap sama 100.000. Ya, fix. Masuk akal, Pak. Ya. Dan Betul. sekarang kalau dijual, nilai rumahnya mungkin sudah ratusan juta kali ya. Ya, mungkin ya karena itu di dalam perumahan. Ya. Rumah subsidi. Ya. Ya, nggak mungkin lah cuma 36 juta, Pak. Ya. Katakanlah tipe 4L, Pak. 4L Ya. itu kan lo lagi tuh, Pak. Lo kok dapur, lo kok ruang tamu. Ya, ya, ya. tapi setidak-tidaknya harga tanahnya itu sendiri ya pasti sudah di atas itu. Saya yakin kalau 36 sekarang udah di atas 100. Masalahnya 97-100.000 dengan sekarang 2024 100.000 itu valuasinya berbeda, Pak. Jelas beda, Pak. Nah, kalau sekarang 3%, maksud pemerintah tuh baik gitu loh. Iya. Beda kalau dia mau nggak mau diharuskan. Iya. Wajib sekarang nabung, cicil 1 juta. Itu Iya. masih logik, Pak. Iya. Kalau 1 juta, let's say rumahnya 100 juta, Iya. 100 bulan kelar kan, Pak? Betul. Iya kan? Betul. Atau kalau lah 30 tahun lah, Pak. Iya. Dia masih dapat rumah yang layak banget gitu. Iya. Makanya 3% itu menurut saya terlalu kecil. Iya, iya. Yang wajar ya harusnya 20%. Kalau memang betul-betul Niatnya. diniatkan ya. Iya. Nah, kalau 3% ini menurut saya nggak fungsional. Dan mekanismenya bagaimana menurut saya itu ya Tapi masalah bisa tapra ini diterapkan nggak gitu loh. Tapra ini kan masuk, kalau saya baca lagi, ini kan mengharuskan semua orang, termasuk yang sudah punya rumah, Pak. Betul. Itu juga Kontroversi ya. kontroversinya di situ, Pak. Ya, ya. Nah, sehingga kalau nggak diambil, itu harus baru bisa diambil umur 58 tahun, Pak. Atau sudah meninggal. Berarti kayak ahli warisnya, gitu. berarti kayak beli asuransi jiwa dong, Pak. Nah, jadi agak menurut saya kontroversi sekali. Pertama terlalu kecil, yang kedua Manfaatnya juga manfaatnya nggak jelas. Hmm. Itu yang utama. Terus kemudian potongannya wajib. Nah, semua orang harus asal punya gaji di atas UMR daerah lagi, sehingga mayoritas harus. Kemudian freelancer pun diharuskan, pegawai swasta pun diharuskan. Jadi semua orang diharuskan, tapi manfaatnya nggak jelas. Jadi hal ini menurut saya, Berarti asal punya NPWP ya. ya mungkin asal punya NPWP harus. Kalau suami istri satu aja mungkin cukup ya. Ya. Tetapi kan saat ini, Pak, NPWP kan mau gabung sama NIK, Pak. Nah itu Nah, dia. kesimpulannya kan semuanya, Pak. Lanjut Pak. Ini memberatkan bukan hanya untuk pekerja, pemberi kerjanya pun juga berat, Pak. Dipotong ya, 0,5% ya. Oh, pemberi kerjanya 2,5%, Pak. Oh, bukan. Yang dipotong kan 2,5%, pemberi kerja 0,5%. Pemberi kerjanya ya, pemberi Ya. kerjanya 0,5%. Jadi total 3%, Pak. Total 3%. Nah, ini yang membingungkan ini. Betul. Jadi artinya, aduh. Ya, menurut Pak Tony gimana lah? Coba, saya mau tahu dengar insight-nya Pak Tony ini. Coba Ya, dijabarkan itu, secara Pak. detail. Kemudian, apa namanya, yang lola siapa? Nah, ini dia. Nah, banyak orang yang saat ini kan, nah, ya kita lihatlah terakhir-terakhir ini korupsi marak di mana-mana, Pak ya. Jelas. Nah, ini banyak orang yang khawatir juga nih. Itu bisa jadi lahan korupsi baru nih, Pak. Jelas. Iya kan? Pengelolanya siapa? Pengelolanya nanti tektok sama beberapa orang lagi, ya kan? Seperti kasusnya Asabri, kasusnya Jiwasraya, gitu Nah. kan. Nah, pengelolanya ini gimana gitu loh. Nah, dananya dana masyarakat sekian banyak yang dipaksa. Kemudian kalau nggak mau diberi sanksi, bahkan yang pemberi kerja lebih berat loh, Pak. Bisa mencabut izin usaha loh, Pak. Aduh. Nah, ini kan kacau gitu loh. Orang tuh buka bisnis itu kan susah, Pak. Nggak mudah. Iya kan? Nggak semua orang punya kemampuan entrepreneurs. Iya, Itu pun belum tentu untung, Pak. iya. Sekarang pemberi kerja itu harus motong kena jaminan hari tua. Iya. Ada juga jaminan pensiun. Iya. Terus kemudian ada juga harus motong PPh. Betul. Nah ini kan motong nih juga butuh pegawai khusus loh, Pak. Itu tambahan kos loh. Iya kan? Potongannya tambah banyak, kerjaan orangnya tambah banyak, berarti karyawannya juga harus makan banyak untuk ngurusin itu, Pak. Iya, iya. Nah, untuk pemberi kerja ya, buat yang pekerjanya dipotongnya juga tambah banyak. Di demonya pasti ya. Iya. Nah, ini kan makanya mulai marak demo-demo itu gitu. Ya. Nah, jadi dalam hal ini menurut saya nggak fair ya, apalagi yang punya rumah pun itu tetap diharuskan. Katanya gotong royong. Ya,
ya gotong royong, tapi kalau nggak bisa diambil itu kan memberatkan jadinya. Iya. So menurut saya lebih banyak sisi negatifnya ya Pak ya. Iya. Kalau menurut saya sih memang mending ikut pelatihannya Pak Tony dong. Coba dijabarkan nggak pelatihannya Pak Tony itu gimana sih Pak? Kalau pelatihan saya kan nabung-nabung sendiri, kelola sendiri, kemudian ya kalau mau dibelikan rumah ya udah untuk cicilan rumah kan. Gitu ya. Iya, kalau nggak mau nyicil rumah ya digunakan untuk investasi yang lain juga boleh, kan bebas. Nggak ada ikatan. Saya kan hanya memberikan saran yang tepat gimana supaya bisa punya rumah, supaya bisa punya investasi gitu kan. Iya. Nah, sehingga kita bisa menyesuaikan kondisi. Nah, kalau ini kondisi ekonomi sulit pun tetap iurannya pasti, Pak. Iurannya pasti. Hasil belum tentu pasti. Iya. Manfaat belum tentu pasti. Tetapi iuran pasti. Nah, ini kan kalau seandainya punya kebutuhan lebih bulan itu, ya. Kalau dia nggak sanggup ngangsur, disanksi katanya. Iya, betul. Termasuk yang pekerja lepas loh, Pak. Freelancernya pun ada peringatan tertulis, Pak. Pemberi kerja yang UMKM itu kalau dia kesulitan bayar karyawannya, izin usahanya dicabut. Kondisi ekonomi sulit, bisnis sulit, gaji karyawan sulit. Tetapi izin usaha cabut kalau tidak ada pemotongan itu. Terus gimana nih rekan-rekan yang UMKM ini? Nah, berarti ini Pak. Kalau menurut saya kalau kita compare dengan program pemerintah ya, masih mending BPJS Pak. Oh, kalau BPJS kan udah langsung bisa dimanfaatkan Pak. Manfaatnya kita langsung rasakan. Iya, betul. Iya kan? Betul. Kalau ini nabung 30 tahun, 50 tahun, ya nggak boleh dicabut ya katanya. Betul. Kalau BPJS Pak, Bapak sakit, kan Bapak bisa gunakan langsung. Itu Pak. memang melindungi lah ya, melindungi masyarakat. Kalaupun kita gotong royong, ya kita nggak sakit, bersyukur Pak. Bersyukur kita nggak sakit. Iya. Nah, kita nguruni yang sakit kan gitu. Iya, betul. Tapi kalau yang tapera ini kan gotong royongnya bagaimana, saya jujur aja nggak paham gitu. Apalagi nominalnya juga menurut saya yang tadi saya katakan terlalu kecil 3% itu. Ini kayaknya bikin kebijakan ini kayaknya harus konsultasi sama Pak Tony dulu kayaknya. Iya. Jangan-jangan ini kebijakan yang berpihak atau kebijakan yang cuma menguntungkan oknum tertentu atau elit tertentu. Iya, bisa saja Pak. Nah, karena kan 3% itu nggak masuk akal, terlalu kecil. Gitu ya. Jadi kalau orang menyoroti, waduh ini memberatkan. Bagi saya kalau memang ini betul-betul murni untuk punya rumah, ini terlalu kecil justru. Kalau sahabat muslim, SW30 muslim, mending uangnya saya bikin infak aja atau sodako 2,5% udah pasti. Gitu. Iya, betul. Saya tanya beberapa rekan, dia bilang, mending saya sodakohkan gitu loh. Iya, lebih jelas gitu loh. Iya, betul. Daripada saya dipotong, tapi kejelasannya saya baru nikmati 100 tahun lagi. Nah kan lucu Pak. Masalahnya usianya cukup nggak? Nggak mungkin. Jangan-jangan yang nikmatin cucu. Cucu pun terima. Dan valuasi 100 juta yang ditabung, kira-kira 100 tahun lagi 100 juta jadi berapa sih Pak? Harusnya mungkin namanya ganti Pak. Apa itu? Tapera Madi Pak. Apa itu? Tabungan perumahan rakyat, rumah masa depan. Sorry, tabungan perumahan rakyat masa depan. Iya. Nah, maksudnya tabungan perumahan rakyat masa depan itu maksudnya ya kuburan tadi, Pak. Iya. Itu cukup, Pak. Kalau kuburan cukup lah. Cukup, Pak. Ya, 57 juta ya, cukup lah ya. Mungkin tergerus inflasi cukup. Iya. Nah, dan kemudian ini kalau dipaksakan juga, itu kan juga itu, Pak. Kalau dipotongkan, otomatis kan membuat daya beli masyarakat juga menurun, Pak. Pasti. Nah, kalau daya beli masyarakat menurun, itu akan dampaknya dengan sama kayak kemarin. PDB, daya belanja, PDB lagi. Iya. Daya belanja menurun, berdampak lagi kepada perputaran ekonomi. Iya. Warung aja kesulitan. Betul. Ngutang terus sama warungnya. Betul. Pertumbuhan ekonominya turun. Pertumbuhan ekonomi turun. Iya, pertumbuhan ekonomi turun. Investor lari, Pak. Capital outflow. Nah, ini menjadi tidak bagus juga buat orang-orang investor. Ya. Nah, ini kan agak menurut saya ya dalam hal ini pembuat kebijakan itu harus betul-betul memikirkan dengan matang. Ya. Untuk ini jangan hanya asal buat kebijakan itu aja. Jadi gini Pak, kalau gitu saran Pak Tony apa?
Ya, harus diperjelas dulu, Pak. Mekanismenya bagaimana? Intinya Bapak nggak setuju tapera ini ya, Pak ya? Menurut saya terlalu kecil, Pak. Terlalu kecil ya. Jadi analisa Pak Terlalu kecil dan harusnya itu tidak ada paksaan. Yang paling utama bagi saya yang menurut saya nggak fair itu harus dipaksa. harus dipaksa. Nah, dipaksa dengan 3% dan tidak bisa diambil. Nah, itu kurang aneh. Bagi saya aturan yang nggak jelas. Nggak pas ya di situ ya. Iya, nggak jelas. Jadi harus, kalau memang saya setuju dengan taperanya, tetapi saya nggak setuju dengan sanksinya. Saya nggak setuju dengan pengelolaannya harus. Terus pengambilannya harus bagaimana. Terus kemudian untuk untuk mekanisme pemakaiannya juga harus diperjelas bagaimana. Ya. Nah, itu baru disosialisasikan. Kalau memang betul-betul itu bagus, Pak, pasti masyarakat mendukung lah, Pak. Nggak mungkin enggak. Oke, Pak Tony. Let's say kita nggak setuju sama tapera. Ya. Tapi Pak Tony ada nggak solusi, Pak, untuk kepada para sahabat SP30 ini untuk mengelola keuangannya? Ya, harusnya memang kita harus kelola, Pak. Karena menurut saya ya, yang namanya rumah itu kan harus dimiliki. Ya. Jangan selamanya kita jadi kontraktor, Pak. Boleh nggak Pak Tony jadi penasihat keuangan saya secara online gitu? Siap, Pak. Mungkin ada kursus online-nya mungkin, Pak? Siap. Apa? Bisa. Ada, Pak, namanya? Ada. Namanya apa, Pak? Kursus manajemen keuangan. Kursus manajemen keuangan. Di sini nggak ada pemaksaan, Pak. Ya. Jadi saya hanya mengarahkan Ya. bagaimana bisa punya investasi, bagaimana bisa punya rumah, bagaimana bisa punya investasi untuk masa depan. Ya. Mungkin kalau bagi yang nggak suka di properti, mungkin suka di obligasi atau di saham atau di apa. Nah, saya akan jelaskan semua instrumen investasi agar orang bisa punya masa depan yang bagus. Oke. Seperti itu. Kapan, Pak, kursus online-nya dibuka, Pak? Saya harapkan, ini saya masih lagi nyusun modulnya. Iya. Saya harapkan di bulan Juli lah, Pak ya. Bulan Juli Kalau ya? bisa 7/7 ya, Pak ya? Iya. Angka kembar. 7 Juli ya, Pak? Iya, 7 Juli. Berarti kalau mau daftar sekarang bisa ya, Pak ya? Boleh. Kalau mau daftar sekarang ada nomor hotline-nya mungkin di sini ya, dicatat ya. Nanti bisa ditulis ya. Ya, nomor hotline-nya di sini. Terus satu lagi gini, Pak. Berarti bisa disesuaikan dengan kondisi saya. Jadi di kursus online tersebut, katakanlah saya ini karyawan, saya ini pengusaha, saya ini UMKM, saya PNS, saya guru lepasan, saya seorang atlet, aktris. Cocok, Pak, semua ikut ini? Cocok. Kursus manajemen. Jadi semua profesi ya, Pak? Iya. Saya ibu rumah tangga pun bisa ya, Pak? Iya. Mahasiswa pun saya juga bisa. Betul. Wah, berarti termasuk kalau misalkan orang itu mungkin gajinya UMR atau bahkan 2 bawah UMR, gimana caranya bisa punya solusi untuk misalkan dia mempunyai penghasilan yang lebih segala macam, saya kupas di sana. Termasuk yang punya utang, gimana caranya menyelesaikan utang. Oke. Termasuk bagi orang yang katanya kepingin buka usaha tetapi tidak punya dana untuk membuka usaha. Itu saya ajarkan step-stepnya semua. Mantap. Itu berapa jam, Pak, kursusnya, Pak? Kurang lebih sekitar 7 kali pertemuan kali 2 jam, ditambah jam, satu kali pertemuan lagi kita bisa tanya jawab. Jadi total 8 kali. 8 kali itu sudah mencakup semua manajemen keuangan yang sangat pro ya, Pak. Ya. Jadi 8 kali 2 jam, 16 jam. Harganya berapa sih, Pak? Terjangkau nggak sih, Pak ya? Terjangkau, Pak. Terjangkau banget ya. Karena ini dalam hal ini kan kita ingin membantu masyarakat Indonesia agar bisa punya kondisi keuangan yang lebih bagus di masa. Jadi yang terpenting bukan cuma bisa menghasilkan uang, tapi yang paling penting uang yang sudah Anda hasilkan harus dikelola seperti apa. Itu yang paling penting. Betul. Ya, seringkali orang dapat ilmunya itu cuma pengen dapat uang banyak. Tapi kalau dia nggak tahu cara kelolanya, habis juga gitu. Iya, betul. Baik. Pak Tony, mungkin ini closing statement kita dari topik tapera kita kali ini. Ada yang Bapak mau komentari lagi, Pak, mengenai tapera sebagai penutup? Saya harapkan dari pihak pemerintah dan pembuat kebijakan yang lain, DPR segala macam mempertimbangkan apa yang saya sharingkan. Sekali lagi saya mengatakan 3% terlalu kecil. Langsung saya mention beberapa anggota Dewan ini, Pak. Komisi 3, Komisi 5, Komisi 10, langsung saya mention semua ini. 3% terlalu kecil. Tetapi harusnya kan bisa 20%. Tetapi harusnya tidak ada sanksi. Hanya saran. Sehingga orang bisa mengelola keuangannya. Dan mereka mengelolanya sendiri, Pak. Jangan dikelola sama orang tertentu. Nah, bisa dijadikan lahan
korupsi baru tuh. Dan sudah terbukti kemarin sudah terbukti kan ada kasusnya Jiwasraya, Asabri dan lain-lain. Dan banyak loh Pak pengelola-pengelola yang nggak jelas seperti itu. Ini harus itu. Dan bagi pemberi kerja ya itu ya tolonglah untuk para pembuat kebijakan jangan sampai pencabutan izin usaha. Kita yang UMKM ini Pak itu sudah pusing. Bagaimana harus membesarkan usaha, bagaimana harus bisa membayar gaji karyawan, iya toh, masih harus ada urusan administratif lagi, masih kemudian dikasih sanksi. Kalau sampai tidak menjalankan harus bisa dicabut izin usaha. Itu kan bagi saya terlalu kecil. Punishment-nya terlalu keras. Iya. Kalau saran boleh, kan. Nah, sekarang kalau bagus kan juga pasti akan dilakukan. Seperti BPJS saja sampai detik ini kan. Oh, kalau nggak BPJS itu perusahaan akan ditutup, itu nggak ada loh Pak. Iya. Nah, ini kok lebih dari BPJS, padahal fungsinya lebih jelas, lebih bermanfaat BPJS menurut saya. Iya. Itu aja sih. Baik Pak Tony, terima kasih atas insight-nya hari ini. Semoga ini juga mendapatkan insight yang positif bagi para sahabat SV30 dan tentunya bagi siapapun para anggota dewan yang mendengarkan video ini bisa nyampe ke telinga Anda. Dan juga ini semoga bisa menjadi sebuah insight yang positif bagi Anda juga, agar next membuat kebijakan itu bisa melibatkan dan pertimbangan yang sangat baik untuk kedepannya. Terima kasih Pak Tony. Sama-sama Pak Chandra. Kita closing statement dan always salam hebat dan luar biasa. Dan sampai jumpa di puncak kemakmuran.